Halo Sobat Otomotif, ketemu lagi dengan saya Leo di channel APM, Armada Putra Mobil Toyota Kijang Innova tipe G tahun 2010 bertransmisi manual bermesin diesel. Nah, kali ini kita ingin mereview mobil yang cukup langka ya, karena ini mesinnya dia diesel tapi transmisinya manual. Oke, simak video ini sampai selesai. Nah, untuk bagian depannya sendiri, kalian bisa lihat grillnya dia masih chrome semua ya, dari ujung sini sampai ujung sana dia masih chrome, dan ada dua buah ruas di bagian grillnya ini, dan logonya juga yang sangat menyatu dengan grillnya, dan tidak ada tambahan grill lagi atau tidak ada tambahan chrome-chromean lagi di bagian depan. Dan ini cukup bagus ya, cukup unik karena dia chrome-nya hanya jadi satu di bagian sini saja. Dia di bagian bumpernya sama sekali tidak ada grill lagi, hanya ada grill yang berwarna hitam di bagian sini untuk angin-angin pada radiatornya. Oke, untuk kondisinya sendiri kalian bisa lihat ini masih sangat bersih, masih sangat mulus, belum ada bekas tabrak atau bekas banjir, dan catnya pun masih original, belum ada perbedaan cat antara bodi dengan bumpernya. Dan untuk lampunya sendiri dia masih menggunakan lampu bohlam ya, yang ia masih menggunakan lampu bohlam semua, bagian ratingnya juga karena ini tahun 2010 pastinya. Dan oke, mungkin itu saja. Kita lanjut ke bagian samping. Nah, untuk bagian samping sendiri kalian bisa lihat ini sangat mengingatkan pada mobil-mobil zaman dahulu atau mobil-mobil yang sudah mungkin sudah cukup lama ya. Kita sedikit bernostalgia dengan mobil yang biasa dibawa ayah-ayah kita, dan untuk mengantar kita kemanapun atau untuk mengajak kita jalan pasti bawa andalannya Toyota Kijang Innova ini. Dan sekarang sudah ada yang facelift dengan contoh yang seperti ini. Nah, untuk yang tipe yang facelift ya untuk Kijang Innova, dan tidak ada kijangnya lagi yang untuk yang facelift, dia hanya Innova saja namanya. Untuk bannya sendiri ini masih sangat tebal, masih sangat mulus juga, masih tebal. Dan untuk velgnya sendiri dia menggunakan ban yang ukurannya 205 per 65 ring 15. Untuk velgnya dia standar ya, masih ring 15, walaupun ini sebenarnya sudah masuk kepada kategori semi SUV atau sudah SUV ya mungkin ya. Dia kategorinya yang tipe terbaru ini dia sudah standar sama dengan Fortuner, sama dengan Pajero, tapi mungkin dia yang tipe di bawahnya ini dia masih semi SUV. Oke, untuk kondisinya sendiri kalian bisa lihat ini masih sangat mulus dan ada logo D4D nya, dan ini masih sangat mulus, belum ada bekas tabrak atau bekas banjir atau bekas coretan-coretan atau bekas baretan-baretan juga belum ada, masih sangat mulus. Untuk catnya juga ini masih sama, belum ada perbedaan cat ya, untuk mulai dari bumper, bodi samping, atas bannya sama bodi ininya, dan dengan ground clearance yang cukup tinggi karena ini sudah masuk semi SUV. Oke, untuk spionnya sendiri dia belum retract, tapi dia sudah menggunakan lampu rating di bagian spion sini atau lampu hazardnya di bagian spion sini, dan yang berwarna putih ya, dia tidak berwarna merah, dia berwarna putih, dan sudah ada aksen chrome-nya juga. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oke, untuk bagian belakangnya sendiri kalian bisa lihat dia sudah ada spoilernya yang khas milik Toyota Kijang Innova, dan sudah ada lampu stop lampnya di bagian atas ini yang sudah menggunakan LED ya, full LED dari samping sampai sini sudah full LED untuk lampunya. Dan untuk lampu ininya dia masih bohlam, lampu stop lampnya, dan ada warna putih dan warna merah bagian atas. Dan grillnya dia kecil ya, dia hanya segini saja, tapi dia ada dua di bagian di bawah kaca dia sudah ada grillnya, dan di bagian di atas plat nomor ini dia sudah ada grillnya, walaupun ada pelapis bawahnya yang warnanya sama dengan warna bodi, dan ada logonya, dan ada 2500 cc tipe G nya di bagian samping sini, yang menandakan mobil ini sudah ber-cc tinggi atau diesel ya, 2500 cc. Dan ada tambahan black bumper yang melindungi bagian bumper belakang agar tidak kena tabrak dari sisi belakang ya pastinya. Dan ada dua buah sensor parkir dan satu buah kamera mundur di mobil yang milik kami, karena dia audionya juga sudah upgrade dan sudah Android untuk audio. Nanti kita bahas, kita sedang di dalam. Oke, kita lanjut ke bagian dalam dari Toyota Kijang Innova. Nah, betapa leganya itu first impression saya pertama kali masuk ke dalam mobil ini. Dan seperti yang kalian lihat ya, ini joknya sudah full kulit leather. Untuk joknya sendiri sampai atas dia tidak ada semi kaitan sama sekali, ini sudah kulit, dan bahannya juga cukup solid ya, bagus banget bahannya untuk kulitnya. Dan ada dua buah kantong dan satu buah konsol box atau laci penyimpanan tengah yang sangat amat besar dan bisa dipakai untuk armrest juga untuk pengemudi bagian depan, nanti kita bahas. Dan sudah ada
2 buah AC di bagian belakang, bagian tengah, dan 2 buah AC lagi di bagian belakang. Jadi total AC-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AC di mobil Toyota Kijang Innova ini, yang biasanya hanya ada 1. Itu yang bikin unik dari Kijang Innova yang lama ini. Dan untuk pengaturan AC-nya dia ada di sini, grill courernya ya, dia bisa diatur dari sini, dan untuk lampunya ada di bagian sini dan masih standar untuk lampunya. Tapi di tengah dia tidak ada lampunya, itu mungkin kekurangannya. Dan ini gila, ini apa namanya, legroomnya ini sangat amat lebar. Dia masih ada 1 jengkal lebih dengan posisi duduk saya yang tinggi badan saya 168 cm, dan untuk bagian atasnya tidak terlalu lebar, hanya ada sekitar 3 jari saja untuk bagian atasnya. Dan untuk pegangannya dia fix ya, modelnya dia model fix, bukan yang model bisa naik turun pegangannya. Dan untuk door trimnya sendiri kalian bisa lihat ini unik, warnanya dia warna abu-abu bercampur dengan warna krem untuk bagian door trimnya. Dan untuk door trimnya ini dia uniknya karena teksturnya dia ada kayak tekstur kulit gitu, walaupun sebenarnya ini adalah plastik ya. Dan ada 1 buah audio kanan kiri, 2 buah, dan ada 1 buah tempat untuk penyimpanan air mineral di bagian kanan dan bagian kiri. Oke, itu saja. Untuk kondisinya ini masih sangat mulus, belum ada bekas sobekan sama sekali di bagian atasnya, dan walaupun di bagian joknya juga ini masih sangat mulus ya. Tahun 2010 loh, ini masih mulus banget untuk bagian joknya, dan kilometernya ini masih sangat rendah, sekitar 115 kilometeran saja. Untuk tahun 2010 itu masih cukup rendah. Mungkin mobil ini sangat dirawat oleh owner sebelumnya ya pastinya ya. Oke, kali ini kita sedang mengendarai atau sedang mencoba Toyota Kijang Innova tipe G manual bermesin diesel tahun 2010. Dan yang spesial dari mobil ini, head unitnya dia sudah ganti ya, tapi dengan head unit yang mahal, yang dia sudah Android untuk head unitnya. Kita bisa lihat untuk pengaturannya, dia sudah ada pengaturan dari Spotify, Mivo, YouTube, Google Maps. Nah, cara menggerakkan pun mudah ya, tidak patah-patah kayak head unit yang murah. YouTube, Bluetooth, car setting, lokal musik, dan lain-lain. Nah, ini sudah cukup lengkap untuk audio yang aftermarket ya, untuk audio aftermarket. Jadi ini harganya mungkin range di atas 2 jutaan mungkin. Dia sudah cukup mahal untuk harganya, audionya. Dan kilometernya ini masih cukup rendah, hanya 114 km saja, dan cukup rendah ya untuk tahun 2010. Dia masih cukup rendah, dan audionya ini sangat amat enak bawaan dari Innova ini. Dan dia sudah dilengkapi dengan 2 buah tweeter di bagian kanan kiri yang menyatu dengan bagian pilar C-nya atau pilar A-nya. Oke, kita nyebrang dulu. Nah, mobil ini bermesin diesel yang sudah saya jelaskan tadi, tapi dia transmisinya manual, kalian bisa lihat. Jadi mobil ini sangat jarang ya, jadi tidak banyak orang yang punya mesin diesel tapi bertransmisi manual, mungkin hanya beberapa saja yang punya. Jadi ini mobil yang sangat limited edition. Untuk kondisi interiornya sendiri ini sangat amat mulus. Untuk door trimnya sendiri dia juga masih bersih, masih original juga semua. Dan untuk setirnya juga masih enak, tidak ada miringnya, sudah di balance juga, balancing juga untuk setirnya. Untuk tenaganya sendiri ini masih sangat enak untuk tahun 2010 ya. Untuk tenaganya masih sangat enak, untuk AC-nya masih sangat dingin, dan mungkin dia kekurangannya tidak ada lampu di bagian sini. Dia hanya menggunakan 2 buah penghindar matahari bagian kanan dan kiri saja, belum ada lampu. Tapi dia ada lampu di bagian tengah sini. Nah, oke, untuk pengaturan AC-nya kalian bisa lihat ini masih model analog, masih belum digital, dia masih standar modelnya seperti ini. Kita harus mengatur sendiri. Dan untuk bagian speedometernya dia masih klasik ya, modelnya masih Innova Innova klasik, mesin diesel, dan dia ada RPM-nya, ada kilometernya yang sampai 200, ada pengaturan suhunya juga, dan ada pengaturan tachometer bensinnya juga, dan ada pengaturan auto yang bisa kita ganti-ganti, tapi tidak dari setirnya, trip A, trip B-nya, langsung dari tombol yang ada di sini. Oke, untuk kondisinya ini masih sangat bagus, masih sangat mulus, belum ada bekas coretan sama sekali atau bekas rusak sama sekali ya, dan fungsi-fungsinya juga masih enak semua, bukan
buka tutupnya masih enak, dan lacinya dia tersedia 2 buah laci yang sangat lega. Tuh, dia tersedia 2 buah laci yang sangat lega, dan ada 1 buah cup holder bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan dan di bagian tengah. Dan ini bisa 2 buah minuman masih bisa, dan ada 1 buah laci penyimpanan bagian tengah bisa kita pakai untuk ambil juga. Untuk joknya sendiri ini enak, posisi berkendaranya ya, ala-ala Innova lah. Ini pastinya enak, tinggi, dan siap untuk melintas jalan-jalan banjir pastinya. Nah, gimana? Kalian sudah tahu kan apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari Toyota Kijang Innova tipe G bertransmisi manual bermesin diesel ini? Jika kalian minat, mobil ini kami jual dengan harga 177 juta dan pastinya masih bisa nego. Kita menerima penjualan cash maupun kredit. Kalian bisa langsung datang ke showroom Armada Putra Mandiri atau Armada Putra Mobil Jalan Ahmad Yani nomor 57 Kota Kediri, atau kalian bisa langsung DM di Instagram kami Armada Putra Mandiri atau Armada Putra Mobil, dan kalian bisa langsung follow di TikTok kami juga Armada Mobil Kediri. Dan pastinya mobil ini masih ready dan kalian bisa langsung tanya-tanya slotnya atau tanya-tanya kondisinya langsung ke Instagram kami pastinya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Leo and see you.